Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat The Wise Talks. Dan malam ini spesial banget. Ini masih bisa dibilang program tes ombak. Dan this is the very first special edition of The Wise Talks yang langsung disiarkan dari Cafe Yeye Cafe dan Resto yang berada di Gunung Malang, Majen Sutoyo nomor 17. Dan spesial banget untuk edisi pertama malam ini, The Wise Talks akan menghadirkan kalau misalnya secara umur kita memang agak satu level, tapi karena pekerjaan saya harus memanggilnya Ibu. Selamat malam Ibu Nita. Selamat malam Mbak Fitri. Apa kabar hari ini Ibu? Sehat yang penting. Alhamdulillah sehat. Sibuk banget. Agak. Tadi pagi keluar jam berapa Ibu? Tadi jam berapa ya? Pagi-pagi ada tamu soalnya. Iya sih. Dan selalu pulang barengan dengan anak-anak kafe. Bahkan kadang lebih malam. Iya. Oke. Dan Sobat Wise Talk, perkenalkan Ibu Nita adalah owner dari Yeye Cafe dan Resto. Dan sekaligus ini mungkin kita masih ada aura-aura hari ibu ya, walaupun agak telat satu hari ya kan. Tapi bisa dibilang masih ada auranya lah. Dan kenapa saya profiling hari ibu dengan Yeye Cafe dan Resto? Maka jangan kemana-mana, dengerin obrolan kita hari ini. Oke, Bu Nita, kenangan apa sih kalau misalnya Ibu Nita dengar kata-kata hari ibu? Kenangannya ya, ingat mama. Yang terlintas di pikiran hari ibu begitu. Pastinya kalau saya sekalipun sudah ibu, tapi karena masih punya orang tua, masih berasa anak ya. Padahal udah ibu juga ini. Yang pasti kalau tadi pertanyaan apa lupa. Apa yang terlintas di pikiran Ibu Nita mendengar kata hari ibu? Kalau yang terlintas ya, saya pikir bahwa seorang ibu itu yang memelihara anak. Seorang perempuan atau seorang ibu, perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anak. Ya. Kenangan masa kecil Ibu Nita tentang hari ibu, mungkin pas sekolah ada pernah merayakan hari ibu barangkali, atau ada something special that happened during that day. Sebenarnya terus terang aja karena saya dari Kampuang. Nah, jauh di Mato nggak sih? Jadi untuk hari ibu sebenarnya saya baru tahu setelah saya sudah gede sebenarnya. Oh ya. Jadi kalau di kampung itu kalau bilang hari ibu nggak pernah saya dengar. Cuma yang setahu saya ya, kalau setelah saya tahu hari ibu baru nyadar ya kalau kita juga perlu mengingat perjuangan mama kita ya. Tapi memang sekalipun dengan orang tua, karena saya juga tumbuh kembang besar itu masih kecilnya memang sama orang tua, tapi dalam masa-masa sekolah SD, SMP, SMA itu banyak karena orang tua sibuk juga. Jadi berasa agak jauh dari ibu gitu ya. Yang ada dia suruh ponakannya yang jaga kita. Oh gitu. Oke, tapi mungkin sering berjalannya waktu setelah menjadi seorang ibu, barangkali ada, ini juga agak related ke saya sih. Jadi kadang baru belakangan ini saya juga menyadari bahwa beberapa keputusan yang kita ambil pada saat kita menjadi seorang ibu tuh untuk kebaikan anak itu termasuk ternyata salah satu perjuangan juga buat seorang ibu. Betul sih. Dan sekarang Ibu Nita adalah merupakan ibu dari 2 orang putri. Iya. Dan untuk for your attention, The Wise Talks, Sobat Wise Talk, bahwa Cafe Yeye Cafe dan Resto ini didirikan oleh Ibu Nita khusus untuk kedua orang putrinya tercinta, yaitu Yedida dan Tasya. Iya, betul sekali. Kenapa bisnis di industri food and beverage, Bu? Sebenarnya itu terdorong karena saya ada pekerjaan dengan suami, jarang masak di rumah. Oke. Ya, jadi saya sering makan di luar. Kemudian hampir semua tempat di kota ini sudah kami
menikmati makanannya. Jajal ya. Dari pinggir kuliner. jalan sampai hotel udah. Oke. Bahkan traktir teman juga iya. Kemudian rupa-rupanya itu turun ke anak-anak kami. Oke. Artinya gini, mungkin karena susah dapat makanan di rumah ya, dia juga begitu. Makan di luar, ngopi di luar. Karena melihat itu, saya pikir daripada dia kesana kemari, saya lihat kan ini bagus juga. Pas lagi tumbuh kembang kafe-kafe ya. Saya nyoba. Sebenarnya berawal dari jadi tenan dulu. Oke. Di kafe nongkrong. Oh, I see. Halo teman-teman di kafe nongkrong. Jadi pernah ada kerja sama mereka dulu untuk jadi tenan di sana. Kemudian berkembang lagi menjadi kafe hatimu. Oke, kafe hatimu ya. Waktu itu saya pernah berapa kali kesini, 2 kali kesini masih konsepnya di kafe hatimu. Iya, sebagai tenan juga Mbak Fitri. Kemudian dari situ saya mencoba buka kafe sendiri, bertempat di depan Puskip. Yang saat ini adalah Yeye Cafe. Sebenarnya yang depan Puskip itu awal saya memulai karir sendiri, karena memang mengkhususkan tempat ini untuk anak-anak saya, jadi sama Tasya supaya nggak ke kafe-kafe kemana-mana gitu ya. Itu tujuan saya. Awalnya tujuannya begitu. Oke. Agak unik sih sebenarnya, karena kalau ngobrol soal parenting ya kan, biasanya kan orang-orang tua sekarang tuh kayak yang pokoknya anak saya tuh harus kuliah dulu sampai S3. Pokoknya dipersiapkan untuk jadi second pionir. Maksudnya pasti suami yang pertama kali itu, bahwa nanti setelah S2 kamu ketemu suami. Tapi kalau Ibu Nita, saya baca nih konsepnya adalah ibu justru menyiapkan putri-putri ibu itu untuk jadi pionir. Harus bisa dulu nih, ada usaha yang kalian kerjakan nih. Nah, uniknya di situ. Apakah ini salah satu jenis parenting atau gaya pengasuhan yang Ibu Nita sudah persiapkan dari dulu, atau ini datang seiring berjalannya waktu karena satu keluarga hobi nongkrong tadi, Bu? Sebenarnya saya sebagai orang tua melihat apa yang baik untuk anak ya. Apalagi kalau ada titel di belakang ya, sarjana apa gitu. Kalau saya menyiapkan sebenarnya pembiayaan untuk kuliah buat anak saya, tapi dia tidak mau. Oke, biasa. Jadi saya persiapkan kafe untuk dia kelola. Dan The YC Talks juga harus tahu, sobat YC Talks, kalau misalnya datang ke sini itu ada anak nggak separuh bayi sih, masih remaja banget. Itu Tasya yang dia itu ngurusin dari kafe ini mulai buka sampai kafe ini selesai. Dimana tuh kalau misalnya saya lihat anak seumuran dia itu justru kayaknya yang dia gak akan bisa sampai sebegitu detil, mau duduk di belakang kasir tahu. Dan yang lebih bikin saya agak sedikit terkesima kemarin pas event wedding, dia nggak pakai gaun as a hosting girl atau putri tuan rumah, tapi justru pakai baju server gitu kan. Itu sebenarnya yang apa sih yang Ibu Nita tanamkan kepada Tasya sampai Tasya sebegitu tahu job description-nya di cafe ini, bahwa dia selain owner juga dia harus the running person behind the industry. Itu apa yang Ibu sudah tanamkan ke Tasya? Memang saya sih berharap kemarin waktu acara wedding dia pakai gaun lah ya, cantik gitu. Karena udah janjian sorenya sama saya gitu, tante gaun ya, beneran ya, dandan lo tante, dandan. Oke siap. Begitu saya datang sini, Tasya katanya gaun gitu kan. Jadi gimana tuh? Apa yang Ibu tanamkan sampai Tasya sebegitu menyatu sama industri ini udah? Menurut dia mungkin juga ya sudah berembuk sama kawan-kawan, karena karyawan yang ada juga masih muda semua, jadi mungkin dia menyamakan persepsi ya, pakai pakaian yang sama dengan mereka sebagai yaitu untuk serving ya, iya, melayani server. Baju server banget yang dipakai sama Tasya. Melayani karena dia lihat itu menjadi
tugasnya dia. Kalau saya perhatikan ya, dia bukan sebagai seorang yang apa ya dalam wedding itu ya. Menurut dia enggak, saya mau melayani tamu-tamu yang ada. Dan jadinya agak kesaru sama orang yang belum tahu siapa dia di sini. Taunya kan pasti kalau orang sekilas atau guest atau teman-teman yang baru datang pasti taunya dia salah satu server, padahal dia adalah si owner gitu kan. Iya. Di sehari-hari di rumah tuh ada peraturan apa sih yang Bu Nita khusus terapkan untuk kedua putri Bu Nita yang bisa kita lihat sampai hari ini tuh mereka udah tahu nih tracknya mau ngapain. Sehari-harinya gimana? Ada peraturan khusus atau apa yang kalau peraturan sih saya menerapkan yang bisa saja, karena zaman sekarang beda kan. Jadi lebih ke friendly ya. Saya mengajarkan tentang tanggung jawab. Kemudian saya share tentang kecerdasan juga. Saya berharap kalau sama Tasya ini saya kadang-kadang bercanda sama dia karena saya lihat kelincahnya dia, kemudian kemauannya dia untuk bekerja. Saya bercanda sama dia. Kayaknya kecerdasan mama turun sama kamu ya. Terus dia tuh merasa lucu ya, karena kan menurut dia kan ada kakaknya juga. Saya bercanda juga, kalau kakakmu itu ikut kayak bapakmu, anak papa banget. Iya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau peraturan-peraturan di rumah enggak jalan aja begitu. Cuman saya kasih tahu yang harus dibikin ini. Enggak juga banyak ya, karena kalau banyak dikasih peraturan juga justru semua nggak bisa dilewati. Jadi boleh dibilang Bu Nita menempatkan diri sebagai sahabat ya, lebih sebagai sahabat. Oke, kalau boleh tahu nih agak sedikit pertanyaan rahasia barangkali ya. Kalau mau dijawab juga nggak apa-apa Bu. Tasya dan Yadida digajikah dari profit bisnis industri food and beverage ini? Sistem yang Ibu terapkan kepada mereka berdua gimana? Sharing profit atau mereka digaji sebagai karyawan atau? Yang pasti untuk saat ini digaji. Karena mereka masih belajar juga. I see. Sampai saya lihat waktu yang tepat untuk menyerahkan sepenuhnya. Justru saat ini lagi pelatihan karena tentunya saya berharap dengan waktu yang cepat untuk benar-benar menyerahkan kepada mereka berdua, karena saya ada kerjaan lain. Oke. Jadi ini baru satu milestone yang Ibu siapkan, nanti ada nextnya ada lagi. Iya. Kalau konsep yang dilaksanakan di Yeye Cafe dan Resto ini, kalau boleh tahu idenya siapa? Mulai dari pemilihan menu, konsep interior sampai eksterior, terus bagaimana logo Yeye Cafe segala macam, dan how do you want the Yeye Cafe known sama orang-orang di Balikpapan itu, kalau boleh tahu tuh idenya Ibu kah yang 100% mengkondak atau mereka juga ada turut campur di sini? 80% ide saya. Oke. Tapi memang meminta pendapat juga ke anak-anak, ke suami dalam pemilihan warna, kemudian pengaturan tempat. Tapi memang sebagian besar ketika muncul ide langsung disalurkan ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya ada lukisan-lukisan itu Graffiti, pasti ide dari Pak Medi. Oh, I see. Iya. Beliau dia suka seni kan. Ya. Oke. Sejauh ini menurut Ibu Nita, di antara kedua putri Ibu Nita yang paling besar kansnya, jadi nggak 100% kan mereka bakal di sini terus nih Bu, yang lebih inovatif sama yang lebih pemikir tuh siapa menurut Ibu Nita? Dari kedua anak saya. Kalau saya bukan membedakan anak ya. Iya, ini kan kita ngomongin soal karakteristik ya kan. Iya, karena masing-masing punya kelebihan. Dan bisa jadi kelebihan seseorang mungkin belum kelihatan atau memang perlu tempat lain untuk disalurkan. Iya. Secara bisnis ya, itu lebih ke Tasya kalau saya lihat. Kalau secara lapangan ke Yadida. Dia lebih thinker. Lapangan kalau dia. Dia ikut kelas di sana, ikut kelas di sini, fotografi segala macam. Berarti mungkin kalau industri yang ground banget itu masih ke Tasya. Oke. Tapi saya juga menyadari karena mereka masih muda, pengalaman masih sedikit. Saya rasa lama-lama akan lebih berkembang. Oke. Sekarang kita balik ke Bu Nita.
pengen tahu sedikit dong masa remajanya Bu Nita, seumuran Tasya dan Yadida tuh Bu Nita lagi ngapain? Jadi tadi saya sudah bilang kan SD, SMP, SMA saya tuh lebih banyak tinggal di luar. Oke. Jadi nggak dengan orang tua, lebih banyak ya. Jadi memang belajar mandiri. Bukan maunya saya sebenarnya. Itu terjadi begitu saja. Proses kehidupan. Bukan berarti orang tua saya nggak mampu, bukan. Mungkin karena nakalnya saya, mungkin ya. Bukan nakal Nakalnya apa ya? gimana sih Bu? Manjat pohon, ada nyolong juga, mangga. Mungkin karena di rumah itu kan banyak orang ya yang tinggal. Saya 5 bersaudara. Baru ada keluarga, ada keponakan mama saya. Saya mungkin rasa mungkin nggak diperhatikan ke bagaimana ya. Jadi saya lebih ke saya tinggal di guru saya tinggal di sini, ke tempat teman, lebih sering gitu yang Ini saya tahu ya. pada masa pencarian jati diri ya, kita di umur-umur between teenager sampai 20 something gitu ya Bu ya. Tapi tetap sekolah. Tetap sekolah. Bahkan di usia-usia gitu kan, kalau anak-anak dulu kan nyuci baju, masak udah biasa ya, nggak kayak sekarang ya. Banget. Sekarang padahal tinggal di Klik. masih nggak bisa masak mereka. Bukan nggak bisa, nggak mau ya. Generasi G tolong. Iya. Yang 80% hidupnya digital is only one click away, tetap nggak mau ya kan? Iya, makanya itu pengalaman masa remaja ya. Jadi waktu seusia Yadida dan Tasya justru ibu sudah tidak sama orang tua lagi, tapi udah mandiri pada waktu itu. Lebih. Dan begitu ketemunya Pak Medi, kalau boleh tahu Bu, sedikit bernostalgia. Kenalnya di mana, terus yang nembak duluan siapa? Kalau mau cerita sih lucu ya. Pak Medi lucu sih Bu, asli. Iya. Lucu sih Pak Medi. Kalau saya mau jujur ya, Pak Medi itu biasa aja. Aduh, orangnya kurus sekali. Kalau saya bilang ditiup angin bisa terbang dia. Menurut aku ya. Iya. Berarti sekarang sehatnya di tangan Bu Nita, Pak Medi. Ingat loh, sehatnya di tangan Ibu Nita. Oke. Tapi kesan yang begitu terkesan, dia orangnya baik banget. Jadi mungkin itu yang membuat saya memilih dia. Maaf Pak Medi, Anda dipilih. Sekali lagi tolong digarisbawahi, Anda dipilih. Habis itu saya langsung dipecat sama Pak Medi. Oke. Jadi ya karena keseringan juga kami jalan bareng sama teman-teman, akhirnya jadi deh kami. Sebenarnya dia tidak, kalau kita bicara masa muda ya, enggak menyatakan cinta loh dia. Enggak bilang aku suka kamu, enggak. Jalan bareng aja, dia tunjukkan kebaikannya. Enggak ada deklarasi tembak-tembakan kalau pada anak sekarang ya. Tetapi di mana-mana kalau ada cowok teman saya yang saya dengar gini, nah itu cewek saya. Pede semua ya. teman-teman cowok saya itu dikasih yang warning, dikasih tahu ke saya gitu. Pacar gue gitu ya. Padahal dia nggak nembak saya. Nggak nembak. Main di belakang ya beraninya. Belakang layar. Oke. Gitu. Itu yang terjadi di masa-masa itu. Tapi justru kayaknya itu lebih gremet-gremet gimana gitu ya Bu ya. Dia walaupun nggak ada deklarasi, tapi yang penting action. Kalau boleh tahu Bu Nita nikah di umur berapa waktu itu Bu? Aku umur 24. 24. Oke, lumayan deh. Dan waktu itu langsung memutuskan menikah dengan Pak Medi setelah berapa bulan atau berapa tahun ketemu? Udah ada setahunan kali ya. Oh ya? Setahunan gitu deh. Tapi ngelamar dong, nggak ujuk-ujuk gitu kan Pak Medinya ya? Ada, sebenarnya ada secret sedikit sih. Ya. Kita ya begitulah. Oke, whatever was that. Yang jelas mereka sekarang bahagia banget dengan 2 orang anak perempuan. Nambah 1 lagi dong Bu. Sebenarnya saya sudah Tuhan ngasih aku anak laki-laki. Sampai sekarang loh. Mungkin lebih dipercaya untuk mengurus perempuan-perempuan, 2 perempuan hebat ini dulu barangkali. Nanti begitu sudah waktunya santai, kalau mungkin pun nggak dapat anak laki-laki, menantunya nanti laki-laki ya kan? Tapi sebenarnya bukan rahasia sih, tapi
Aku bilang sama Tuhan kalau boleh kasih anak yang dari Papua, cowok tapi ganteng. Oh, I see. Itu lah yang lagi nyanyi orang Papua, Bu. Vokalis. Sudah terlalu gede dia. Kegedean ya buat jadi anak ya. Enggak gitu. susah ditimbang sudah. Sampai sekarang masih pingin. Mudah-mudahan kita doakan segera dapet ya, Bu. Amin, amin. Masih siap ngurus bayi, Bu? Jangan bayi. Oke, oh 2 yang tahun langsung. lah, sudah 2 tahun. Oke. Anak diangkat tapi disegel. Nah itu juga kemarin itu pas hari ibu ada salah satu postingan dari teman saya. Sebenarnya sih dia repost dari temannya lagi yang menyatakan bahwa selamat hari ibu untuk perempuan dimanapun. Jadi menurut dia yang namanya seorang ibu itu tidak serta-merta adalah seorang perempuan yang sudah melahirkan dan mengurus anak. Tapi perempuan yang belum pernah melahirkan tapi berhasil mengurus anak atau manusia lain sampai manusia tersebut menjadi manusia berguna dan bisa mandiri di atas kakinya sendiri, itu juga seorang ibu. Kalau menurut Bu Nita tuh gimana tuh? Salut banget saya, bener. Nggak lahir dari rahimnya, tapi dia mau ngurus sampai. Berarti setuju ya kalau yang namanya Sangat. seorang ibu itu bukan berarti dia adalah perempuan yang sudah melahirkan dan mengurus anak yang keluar dari rahimnya, tapi justru seorang ibu adalah orang yang bisa perempuan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak ataupun siapapun juga mereka yang ada di sekitar si perempuan tadi. Pernah ketemu sosok seperti itu nggak sih, Bu? Pernah, banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa. Salah satu contoh saya mengenal, tapi lebih ke bapak sih. Oke, Ya, orang tua. Orang tua. Saya juga diangkat sebagai anak dari beliau, namanya Pak Daniel Alexander. Yang kemarin kesini, Dan Pak Medi. Itu dia nggak ada anak. Yang Secara lahir biologis. Secara biologis. Tapi yang saya salut ya, suami istri ini mengurus anak sampai 1000-an anak. Iya ya, saya juga pernah dengar kalau nggak salah beliau itu pernah diundang di Kick and Dix ya, di salah satu acara Metro TV, sampai ke Papua segala macam. Itu yang saya nggak habis pikir ya. Itu dia sekolahin anak sampai kalau ada S yang bisa nggak ada S-nya itu, dia sekolahin sampai sekolahnya tinggi-tinggi. Oke. Iya, mau di luar negeri kah? Dia sekolahin. Yang saya pikir biayanya itu dari mana ya? Iya. Karena banyak kan. Itu sampai sekarang nggak tahu saya. Tapi begitu ada niat baik, insya Allah pasti dikasih jalan. Iya, kalau yang betul. namanya semuanya seperti itu. Iya, memanusiakan manusia. Memanusiakan kan, manusia. Oke. Ibu Nita melihat sosok Bu Nita 10 tahun dari sekarang tuh kira-kira seperti apa? Bu Nita membayangkan mungkin sudah ada di kemarin tuh ada postingan kan Bu Nita mau liburan kemana sama Pak Medi ya. ke South Africa. Captionnya lo sindirannya bermimpi sambil mata terbuka. Iya. Wah. Jadi 10 tahun dari sekarang apa mungkin lagi ada di South Africa berdua dengan Pak Medi? Jangan 10 tahun lah. Oke. Lebih cepat lebih baik. Oke, baik. 5 tahun dari sekarang Bu Nita mendeskripsikan Bu Nita sudah seperti apa? Karena yang namanya hal baik yang kita katakan sekarang, it's going to be our manifesting untuk masa depan kita. Kalau saya berharap bisa ya mencapai itu di 5 tahun ke depan sudah passive income. Oke, siap. Kemudian anak-anak sudah mandiri, kemudian usaha semua berjalan, bahkan ada usaha-usaha yang baru juga berjalan lancar ya semua. Jadi apa yang misalnya menjadi kerinduan untuk bisa bukan keliling dunia sih, bisa datengin beberapa tempat yang romantis katanya gitu ya, seperti Prancis, seperti Itali, apalagi ya, Kanada kah, ya kan? Kanada indah banget tuh, Bu. Iya, tapi terus terang saya ke Bali juga sekarang belum loh. Belum bisa. Oke deh, nah oke. Sekarang ini nggak terakhir sih, tapi ini pertanyaan yang agak dalam juga. Ibu mau ngomong apa untuk Tasya dan Yedida seandainya dia akan nonton podcast ini 3 tahun atau nanti dia setelah menjadi ibu ya kan, mereka akan nonton podcast ini. Ibu mau ngomong apa ke mereka? Bukan harus jadi sama seperti saya ya. Ya. Setidaknya ketika mereka menonton
saya dengan podcast ini mereka menilai memiliki cara pandang yang baik kepada saya sebagai seorang ibu, kemudian mereka bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ke depan. Coba dengan enggak, belum dulu Bapak. Sekarang gini Pak, Ibu ngomong dulu misalnya kayak gini. Oke, untuk Yadida pesan Mama gini-gini, untuk Tasya gini-gini. Coba. Ke kamera. Jadi nanti biar Yadida sama Tasyanya lihatnya di kamera. Oh iya. Jangan kemana-mana dulu kamu nanti ke sini. Iya, karena Yadida tunggu. Karena kebetulan juga mereka berdua ada di sini ya. Saya sebagai perempuan, mereka dua juga perempuan. Cuma memang saya selalu menyampaikan ke mereka bahwa untuk saat ini kalian belum di umur saya. Yes. Saya sudah di umur kalian. Pernah ada di umur kalian. Jadi kalau saya mau sampaikan, jadilah perempuan yang terhormat. Jadilah perempuan yang tahu menghargai diri sendiri, jadilah pemimpin bagi diri sendiri, ya, dan memberi pengaruh kepada banyak orang, banyak perempuan lah ya. Kalau bisa, saya tuh senang Mbak Fitri bilang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Sebenarnya itu moto orang Manado loh. Oke. Sito Timo Tumoto. Sito Timo Sito Tumoto. Oke. Memanusiakan manusia. Aduh, gila ya. Bayangkan itu sudah terpikirkan, konsep tersebut sudah terpikirkan oleh nenek moyang kita entah berapa ratus tahun yang lalu, dan itu berlaku sampai sekarang. Merinding banget sih, Bu. Oke. Jadi kalau saya mau bilang ke satu-satu mereka, ya Dida sama Tasya, kan mereka dua perempuan, sama-sama kan? perempuan. Oke. Kemarin sempat nanya sih sama si Tasya, lu udah bikin apa hari Ibu kemarin, kasih apa buat Mama? Nggak ada. Oke, sekarang Tasya boleh masuk sini. Tasya, Yadida, Tasya. Halo, come. Oke, sekarang sini. Duduk sini, gantian. Kamu ngomong sama Mama. Silakan. 5 menit. Ya udah kalau gitu peluk Mama deh, peluk Mama. Hei, sini. Peluk Mama, bilang terima kasih, selamat Hari Ibu. Ini anaknya perempuan atau laki-laki ya, Bu? Pada gesit banget lari. Enggak, sekarang kan zamannya itu sudah enggak kayak dulu. Enggak apa-apa, kita manusiakan mereka di zaman kita, Bu. Silakan. Tasya dulu. Oke, peluk Mama dong, bilang makasih, selamat Hari Ibu Mama. Oh my god, so sweet. Yadida yang dari tadi. Aduh, ternyata ya. Maaf ya kalau ada salah. Oke, The YC Talks, kita barusan ngobrol seru banget dengan Bu Nita, dan pastinya tadi banyak banget sih, daging banget sih yang tadi yang kita obrolin ya Bu ya. Dan jangan lupa untuk mampir di Yeye Cafe dan Resto di Jalan Majen Sutoyo nomor 17 Gunung Malang, Balikpapan. Dan kalau nih Bu, satu kali terakhir nih, yang mau mampir ke Yeye Cafe itu yang harus dipesan nih, dari yang punya rekomendasi menunya adalah, boleh Bu? Kan woku kali ya. Ikan woku. Kalau dessertnya apa yang kita siap ya? Kalau aku sih kalau ditanya ice cappuccino-nya. Oh iya betul. Ini Mbak Fitri. Apa itu? Ada yang kopi apa? Kosumo. Nah itu tuh menu buatan si Tasya itu, istilahnya dia yang buat itu harus banget dicoba, dan itu one of our best seller, sama pisang roa. Pisang roanya enak banget. Aku di Balikpapan udah berapa tahun ya? Udah hampir mau 7 tahun. Sorry ya, bukan meng-underestimate teman-teman pengusaha food and beverage yang lain, tapi di sini tuh beda banget. Pisangnya tuh bisa yang se-crispy itu, sama tadinya tuh saya adalah orang yang susah mengerti konsep makan pisang goreng pakai sambal. Tapi kemarin dipaksa sama satu orang namanya Ucok pada gitar. Coba, dan akhirnya saya doyan, harus dicoba. Ada rahasia itu Mbak Fitri. Ada bumbu cinta di dalam. My god, setiap dibuat selalu dengan cinta. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Nita. Sama-sama. Oh my god, it's very nice conversation. We're going to do this up
and next more. Wow. Pokoknya buat The YC Talks yang pengen denger tahu dan obrolan apa lagi yang bakal kita sajikan setelah ini, jangan kemana-mana. Kita lagi mikirin ini mau tayangnya berapa hari sekali, dalam 1 minggu atau 1 bulan. Pokoknya doakan kita segera dapat sponsor biar bisa sesering mungkin. Untuk teman-teman yang pengen ada di YC Talks itu boleh banget hubungin kita. Jangan khawatir soal skrip, semuanya akan kita urus. Jadi tolong hubungi kita itu minimal 5 hari sebelum on air. Jadi skripnya nanti biar kita bantu buatkan. Selamat malam dan terima kasih. Bye-bye. Bye. Mwah.